Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi ada yang lucu nih, ada yang lucu tentang pemahaman dari Binance, tentang pemberitahuan dari Binance ya. Ada yang DM ke saya, bang ini bener nggak gini? Nanti saya bahas lah. Tapi di luar sana ada pernyataan tentang Binance, tapi kayaknya keliru ya, keliru penyampaiannya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya bahas ini dan saya akan meluruskan karena takutnya terjadi pembodohan publik ya. Oke. Sekali lagi saya nggak menggurui ya, saya mau bahas di sini dan kalian juga pasti akan paham. Oke, sebelumnya saya masuk dulu ke harga ya, kita update dulu bos. Oke, untuk harga LUN saat ini. Oke, harga LUN saat ini di 53411 terjadi sideway di akhir-akhir ini dan bisa dibilang sideway bisa jadi karena keraguan-raguan dari publik. Oke, karena pengumuman barusan dari Binance ya. Terus ada yang lucu nanti lah ya. Saya ini dulu ya. Oke, teman-teman sudah lihat ya harga di 5342 ya sekarang dan sideway dan akhirnya di ujungnya sini mulai naik. Teman-teman kita lihat sampai kapan. Langsung kita bahas deh biar nggak lama-lama ya. Oke. Jadi Lunsdao ya, Lunsdao marah-marah cie. Oh, sebelum kita ke situ ya, kita baca dulu dong postingan dari Lunsdao. Dan sekali lagi saya nggak membahas nggak bahas apa ya namanya, saya nggak bahas statement Lunsdao ya. Sekali lagi nggak ada hubungan dengan Lunsdao, saya cuma mau baca aja keterangan di sini ya. Bentar teman-teman ya, masih translate. Oke. Jadi postingan dari Lunsdao ini seperti ini ya. Dan sekali lagi ya, bukan Lunsdao yang saya maksud ya. Sangat kecewa pada CZ atau Changpeng Zhao ya, CEO Binance karena tidak menepati janjinya menerapkan pajak 1,2% untuk penarikan dan setoran hanya membuat orang enggan meninggalkan Binance ya. Jadi kebijakan Binance ini berbeda dengan dealnya lah, intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Mereka tidak menerapkan loans burn ya, to the spot ya, plus margin trading AKA ya, apa yang diminta komunitas. Oke ya, bagus. Apa namanya, tanggapan dari Lunsdao ini bagus ya, bagus. Dan kita lihat pengumuman dari Binance. Ini pengumuman semalam kalau saya nggak salah ya. Jadi banyak sekali kekeliruan. Saya nggak bilang Lunsdao yang keliru ya, nggak. Sekali lagi tidak ya. Tapi ada beberapa penyampaian di luar yang menurut saya keliru dan tidak paham teman-teman ya dengan pengumuman Binance. Jujur aja, ada beberapa influencer ya. Sorry banget nih teman-teman ya, yang saya rasa mungkin belum paham ya sampai membahas ini. Dan saya dapat laporan dari apa namanya beberapa army, bang ini benar nggak bahasannya seperti ini ya. Jadi kita bahas dulu nih. Oke, ini langsung dari Binance teman-teman ya. Jadi kita sama-sama pelajari. Oke, jadi saya sekali lagi nggak menggurui, tapi setelah saya lihat ada yang salah kayaknya dari orang-orang di luar itu ya, bukan Lunsdao ya, sekali lagi. Oke, jadi gini ya, pemberitahuan tentang pembakaran pajak untuk LUNS dan USDC di jaringan Terra Classic atau LUNS ya, ini pemberitahuan dari Binance semalam ya. Oke, rekan Binance, komunitas Terra telah meloloskan proposal 3568 ya dan 4159 yang akan memperkenalkan pengurangan pajak 1,2% untuk transaksi on-chain LUNS dan USDC di jaringan Terra Classic. Oke, Binance akan meninjau dan mengubah jumlah penarikan minimum, jumlah penarikan maksimum, dan biaya penarikan untuk LUNS dan USDC melalui jaringan Terra Classic. Oke. Sesuai dengan tata kelola Terra, proposal ini ya dibuat untuk mengubah parameter pajak dari nilai saat ini ya dari 0 menjadi 0,012 ya atau setara 1,2%. Pajak akan diterapkan ke semua denominasi mata uang yang saat ini tersedia secara on-chain termasuk LUNS dan USDC ya. Kita baca dulu. Pembakaran pajak diharapkan ditayangkan pada tanggal 20 bulan 9 ya. Oke, setelah proposal diajukan. Setelah pembakaran pajak aktif ya, setoran dan penarikan LUNS dan USDC melalui jaringan Terra Classic akan terpengaruh dengan cara berikut. Oke. Yang jadi protes di sini adalah
Kita masuk ke awal ya. Yang diminta oleh komunitas Lunchburn atau LunchDAO adalah ya pembakaran ya dilakukan ketika terjadi perdagangan spot. Oke ya. Dan Binance sudah mengiyakan itu. Oke lah, nanti kami akan bakar diambil dari pajak transaksi spot ya. Pajak transaksi ya. Tetapi setelah diumumkan Binance berubah ya. Yang Binance lakukan adalah akan dikenakan pajak hanya ya pada saat deposit dan penarikan atau saat WD ya. Otomatis bertolak belakang atau berbeda dengan awal-awal yang dibilang oh kami akan melakukan pembakaran ya dan pajaknya diambil dari spot atau di perdagangan ya, jual beli ya. Oke, tetapi nyatanya Binance melakukan berbeda ya. Dia melakukan pembakaran melalui fee transaksi atau pajak transaksi WD dan deposit. Otomatis beda dong yang Lunch Army inginkan spot. Karena apa? Kalau spot tuh rajin, ya nggak? Orang jual beli itu rajin, otomatis fee-nya akan bertambah besar ya. Tetapi kalau orang deposit sama penarikan, otomatis kan itu nggak terlalu rajin teman-teman, iya nggak? Orang sekali deposit ya sudah gitu loh. WD ya sudah, jadi otomatis akan lebih kecil pembakaran jika hanya diterapkan pajak pada deposit dan penarikan, oke? Tetapi teman-teman ya ingat, mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Intinya Binance nggak melakukan pada perdagangan ya jual beli, tapi dia melakukan pembayaran hanya di deposit dan penarikan. Oke, sampai di situ paham teman-teman ya. Nah kita lanjut. Jadi gini, sampai di sini kita sudah paham. Jadi gini, Binance melakukan ini bukan tanpa sebab. Ini menurut saya dan menurut yang saya tangkap. Kenapa teman-teman ya? Mungkin kita berpikir, waduh, kok nggak di transaksinya yang diambil, kan kalau ambil di transaksi fee-nya pasti lebih gede ya kan, karena orang bertransaksi terus nih ya, bertransaksi lunch ya, otomatis yang kita dapat yang dibakar itu akan lebih banyak dibandingkan orang hanya deposit. Paling orang deposit kemarin ya udah satu orang deposit ya sudah masuk, jarang lagi orang deposit ya lunch maksudnya gitu. Jadi akan terasa lama ya pembakarannya dan pasti sedikit pembakarannya. Tetapi jangan salah, ada di sini yang harus kita pelajari teman-teman ya. Di paragraf kedua ini teman-teman ya, sesuai dengan tata kelola Terra proposal dibuat untuk mengubah parameter pajak dari nilai saat ini 0 menjadi 0,012 atau 1,2% pajak ya. Ini saya garis bawahi dulu nih. Oke. Sesuai dengan tata kelola Terra, proposal ini dibuat untuk mengubah parameter pajak dari nilai saat ini 0 menjadi 0,012 1,2%. Oke, di sini pajak akan diterapkan ya. Pajak ini ya akan diterapkan ke semua denominasi mata uang. Oke. Ke semua ya, bukan hanya LUNS dan USDC ya. Pajak akan diterapkan ke semua denominasi mata uang yang saat ini tersedia secara on-chain. On-chain apa? On-chain adalah transaksi yang bisa di-track oleh blockchain ya. Ya, termasuk LUNS dan USDC. Kalau kita berbicara termasuk LUNS dan USDC berarti bukan hanya koin LUNS dan USDC. Ya enggak ya? Jadi pajak akan diterapkan ke semua denominasi mata uang yang saat ini tersedia secara on-chain termasuk LUNS dan USDC. Jadi overall yang tersedia secara on-chain ya, yang melakukan deposit dan penarikan akan kena ya teman-teman ya. Itu yang saya tangkap ya. Koreksi kalau saya salah atau mungkin ini berbeda ya. Nanti dilihat websitenya teman-teman ya. Ini tulisannya ini jelas ya. Jadi itu kenapa ya postingan orang di luar nggak ditanggapi sama Binance. Karena apa? Inilah yang terbaik. Ya menurut saya juga begitu. Karena apa? Keluar masuk Binance semua kena. Mau koin apa aja semua kena. Yang penting secara on-chain ya teman-teman ya. Makanya di sini dibilang termasuk LUNS dan USDC teman-teman. Berarti ada koin lain gitu loh. Ya enggak? Ya itu yang saya tangkap dan saya rasa ini sudah jelas ya. Ini lebih bagus daripada hanya berharap transaksi dari LUNS saja ya. Tetapi ini kena semua teman-teman ya. Kena semua deposit sama withdraw, mau koin apapun itu secara on-chain ya, yang tersedia secara on-chain akan kena pajak 1,2%. Jadi pemahaman saya seperti itu. Nah di luar sayangnya membuat pemahaman yang berbeda yang menurut saya ya, saya sempat nonton juga, kok beda, kok nggak sesuai dengan isinya Binance gitu loh.
dan nggak ngerti apa seperti apa teman-teman ya nggak tahu ya. Pokoknya karena ada yang bilang belum belum terjadi pembakaran dan lain-lain. Saya bingung teman-teman ya. Apa saya salah? Koreksi kalau saya salah dan saya minta maaf kalau kalau saya salah gitu loh ya. Tetapi yang saya pahami benar ya. Saya rasa benar ya yang saya pahami sebelum saya bahas dari pagi saya sudah pelajari loh. Oh, berarti yang dimaksud yang dilakukan CZ ini saya rasa yang terbaik ya. Karena apa teman-teman? Kalau kalau berbicara CZ ini melakukan apa ya? Melakukan hal yang tidak baik ataupun mengingkari janjinya ya, saya rasa keliru. Karena apa teman-teman ya? Memang secara detail ya dia mengingkari janjinya, tetapi mengingkari dengan yang lebih bagus gitu loh ya. Yang menurut dia kayaknya lebih cepat deh kalau saya gas deposit sama penarikan. Tetapi saya untuk semua koin ya, untuk semua koin yang saat ini tersedia secara on chain ya kan, daripada mengharapkan fee transaksi, fee jual beli dari LUNS dan USDC saja ya kan. Makanya saya bilang kemungkinan itu ya. Jadi makanya CZ diam-diam aja, santai aja dia nanti lihat hasil pembakarannya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tindakan terbaik yang dilakukan CZ menurut saya. Tindakan terbaik karena dia kenain semua ya. Kenain semua yang deposit sama penarikan. Ini yang saya tangkap ya. Silakan kalian baca lagi teman-teman kalau saya keliru ya. Dan kalau saya keliru saya minta maaf. Intinya ini bagus. Ini sangat bagus. Oke. Jangan termakan dengan isu di luar teman-teman, apalagi saya lihat beberapa yang bahas, bukan beberapa, ada satu orang yang bahas kayaknya nggak ngerti dia. Oke, semoga ini bermanfaat ya, dan sorry sekali lagi, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.